Terima kasih Anda masih di iNews yang pemirsa. Viral di media sosial. Tenaga Kerja Indonesia atau TKI di Jepang membuat geng di Osaka yang meresahkan warga. Atas aksi tersebut, pemerintah Indonesia segera melakukan penelusuran. Terlihat dalam video sejumlah TKI berkumpul di pinggir jalan kota hingga berkeliling di sepanjang jalan kota Osaka, Jepang. Mereka nampak menggunakan seragam, baju berwarna hitam. Bahkan beberapa di antara mereka membentangkan bendera kelompoknya. Aksi ini dilihat oleh para pejalan kaki yang merupakan warga Jepang asli. Dalam unggahan lain nampak salah satu dari oknum geng membawa senjata tajam berjenis celurit. Pria ini menggunakan sweater dan masker hitam untuk menutupi identitasnya. Kelompok ini sudah meresahkan warga Jepang. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri segera melakukan penelusuran dan menegaskan bahwa setiap WNI di luar negeri harus mematuhi hukum dan norma yang berlaku di negara setempat. Dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam terkait video viral aksi warga negara Indonesia di Jepang yang diduga membuat geng di Osaka, Jepang, kita telah terhubung dengan Direktur Eksekutif Migrancare, Bapak Wahyu Susilo. Selamat siang, Pak Wahyu, apa kabar? Selamat siang. Baik, Pak Wahyu, terkait video viral ini, apakah Migrancare sudah melakukan penelusuran? Ya, saya kira tentu kita prihatin ya dengan yang ada viral di sana, tapi tentu kita juga harus melihat ini dalam perspektif mereka ya, dalam perspektif pekerja migran, di mana kalau mereka ada di luar negeri itu mereka biasanya berkelompok ya, mereka berkelompok dengan primordial tertentu biasanya kelompok-kelompok kekerabatan, dan memang pada hari-hari tertentu, misalnya hari libur, itu mereka nongkrong seperti itu. Nah, ini tentu kalaupun kemudian mereka mengganggu kenyamanan ya dari warga-warga lokal, ini tentu harus segera kemudian teman-teman ini itu disosialisasikan sebenarnya mengenai hukum-hukum yang berlaku di sana. Nah, dalam konteks ini kita melihat bahwa titik lemahnya adalah pada orientasi pada saat mereka akan berangkat. Karena bagaimanapun juga tentu seperti yang disampaikan di awal tadi, itu ada perbedaan-perbedaan norma, ada perbedaan-perbedaan gaya hidup yang mungkin kalau di sini nongkrong sampai larut malam bergerombol itu mereka anggap biasa, tapi di negara-negara lain itu sudah melanggar asas-asas ketertiban. Misalnya tidak hanya di Jepang, tapi di Singapura aja, misalnya kalau kita kumpul 5 orang ngobrol, kalau di Indonesia ini kan ngobrol sambil ngakak-ngakak gitu. Di Singapura itu sudah bisa ditegur ya, seperti itu. Jadi saya kira memang ini menjadi tugas ya dari perwakilan Indonesia di luar negeri, dalam hal ini KBRI ataupun KJRI, itu juga untuk melakukan outreach pada mereka. Jadi saya kira itu beberapa hal agar tentu seperti yang juga disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri, hal-hal ini kemudian tidak membuat citra buruk ya dari Indonesia di mata mereka. Saya melihat apa yang mereka lakukan ini, kalaupun mereka membuat keresahan di warga, selama mereka tidak melakukan kekerasan atau ancaman, saya kira ini kemudian harus segera diantisipasi. Jangan sampai kemudian ini menjadi dan kita tidak berharap ya ini menjadi tindakan-tindakan yang menjurus pada kriminalitas yang tentu akan berhadapan dengan hukum di negara tujuan. Seperti itu, Mbak. Pak Wahyu, pendekatan seperti apa yang harus dilakukan oleh KBRI atau KJRI di sana untuk bisa menertibkan dugaan geng ini? Ya, pertama adalah secara rutin melakukan outreach ya pada mereka. Saya kira mungkin
mereka mengokupasi ruang-ruang ini, ruang-ruang publik ini, karena mungkin di KBRI atau di KJRI mereka nggak dapat ruang untuk berbagi perasaan, untuk berbagi kesenangan, misalnya. Bahkan misalnya harusnya kan mereka difasilitasi ya oleh pihak KBRI dengan ekspresi-ekspresi budaya seperti itu. Nah, ini yang saya kira luput dari pandangan pihak perwakilan kita, seakan-akan hanya dengan kirim SMS blast itu sudah mereka anggap sebagai sosialisasi. Padahal kalau kita lihat ya, kita bandingkan dengan negara sebelah, dengan Filipina. Filipina itu melakukan outreach secara rutin. Embasinya atau perwakilannya secara rutin juga melakukan penyadaran, melakukan sosialisasi nilai-nilai kebangsaan mereka. Nah, ini yang saya kira nggak ada dilakukan oleh pihak perwakilan kita di luar negeri. Sehingga saya kira tidak hanya pada soal-soal misalnya mereka mengokupasi wilayah-wilayah publik ya, di beberapa tempat karena KBRI kita itu tidak aktif, tidak proaktif melakukan pendekatan ke teman-teman pekerja migran. Teman-teman pekerja migran kita ada yang kemudian bisa dipengaruhi oleh kelompok-kelompok lain, misalnya ya ini kasus yang terjadi di Hong Kong, penelitian dari IPAC, puluhan mereka bahkan bisa direkrut menjadi anggota atau menjadi simpatisan dari kelompok ekstremisme kekerasan. Ini kan yang nggak kita inginkan. Jadi saya kira kata kuncinya adalah pada tindakan proaktif ya dari teman-teman perwakilan kita di luar negeri yang juga harus rajin mendatangi mereka, rajin outreach mereka. Kalaupun misalnya mereka ada di tempat-tempat publik, yang mereka bisa mendatangi itu sambil kemudian berdiskusi bersama. Ini yang tidak dilakukan oleh pihak perwakilan kita. Seperti itu. Baik, pentingnya peran pemerintah untuk proaktif mengawasi WNI yang berada di luar negeri, begitu ya Pak Wahyu. Terima kasih banyak Direktur Eksekutif Migran Care Wahyu Susilo telah bergabung di iNews Siang. Sehat selalu, selamat siang Pak Wahyu.